Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Sustian. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang penghitungan terbaru tentang PPh Pasal 21, khususnya bagi Anda perusahaan yang saat ini mungkin masih bingung seperti apa penghitungan PPh Pasal 21 setelah adanya perubahan tarif Pasal 17 ya, yang sekarang eh, bracketnya dinaikkan dari yang awalnya itu 0 sampai 50 juta itu 5%, sekarang dinaikkan jadi 0 sampai 60, dinaikkan jadi tetap 5%, jadi bracketnya dari 0 sampai 60, kemudian sisanya itu masih sama, plus ada penambahan bracket baru, yakni eh, apabila di atas 5 miliar, maka tarif pajaknya adalah 35%. Nah, di sini saya akan mencoba mengajak Anda untuk seperti apa sih perubahannya dan apa perbedaannya sebelum dan setelah adanya perubahan tarif pasal 17 ini. Oke, saya akan buat Excel sederhana saja. Misalkan di sini ada penghasilan bruto, istilahnya gaji ya. Misalkan di sini ada gaji. Kemudian di sini katakanlah gajinya itu misalkan 10 juta. Kemudian misalkan tunjangannya itu katakanlah 5 juta. Oke, totalnya misalkan di sini per bulannya itu dia tambah 15 juta. Nah, kemudian setelah itu ada pengurang. Jadi kalau dia pegawai tetap kan ada biaya jabatan ya, di situ pengurang biaya jabatan. Biaya jabatannya adalah 5% dari eh, penghasilan brutonya. Cuman di ketentuannya adalah apabila ini jumlahnya itu lebih dari 500, jadi biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto, tapi maksimalnya adalah 500.000. Jadi kalau misalkan hasilnya itu di atas 500, maka yang kita gunakan adalah 500.000 rupiah. Nah, dalam hal ini karena dia di atas 500, maka kita pakainya yang 500 saja. Oke, kemudian setelah itu misalkan tidak ada lagi, kemudian penghasilan netonya, berarti penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan atau pengurangnya. Dari penghasilan neto ini itu baru sebulan. Nah, sekarang kita setahunkan. Asumsi ini misalkan Tuan Adi ya. Nah, asumsinya dia bekerjanya setahun penuh. Jadi kita kalikan 12 bulan. Berarti 14.500.000 ini kita kalikan 12. Hasilnya adalah 174 juta sekian. Nah, ini kemudian kita kurangkan dengan PTKP. Anggaplah PTKP dari Tuan Adi ini dia misalkan belum menikah. Misalkan belum menikah berarti 54 juta. Oke, kemudian dari sini adalah PHKP-nya, penghasilan kena pajak. Jadi biasanya saya singkatnya itu adalah PHKP, penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu berarti penghasilan neto setahun kita kurangkan dengan PTKP. Hasilnya adalah 120 juta penghasilan kena pajaknya. Nah, di sini, nah ini kita akan mulai menghitung berapa sih PPh pasal 21-nya dengan menggunakan tarif pasal 17 yang terbaru. Nah, di sini berhubung itu 120 juta, maka lapisan pertama kita kalikan 15, kita kalikan 5%, kemudian lapisan kedua kita kalikan 15. Nah, lapisan pertama tadi ya, karena bracketnya itu sekarang naik jadi 60, maka kita kalikan di sini 60. Kemudian yang berikutnya ini berarti sisanya. Sisanya berarti 120 dikurangi dengan 60 juta. Nah, di sini berarti pajaknya masing-masing adalah 5 kali 60 juta, kemudian 15 kali 60 juta juga. Nah, berarti di sini pajaknya 3 juta ditambah dengan 9 juta, jadi 12 juta. Nah, PPh PPh pasal 21 itu kan apa dipotongnya setiap bulan ya. Nah, berarti di sini 12
kita bagi dengan 12 bulan, maka hasilnya Tuan Adi ini setiap bulannya, asumsi penghasilannya sama setiap bulan, dipotong sebesar 1 juta setiap bulan. Jadi dari total pendapatan kotornya sebesar 15 juta ini, yang diterima bersihnya adalah sebesar 14 juta. Jadi penghasilan bersih Adi adalah berarti penghasilan kotor sebulan dikurangi dengan pajak yang dipotong segini. Jadi ini adalah penghasilan bersihnya. Ini dengan catatan dengan pajak yang baru ya, dengan pasal 17 yang baru. Nah, kita bandingkan dengan yang lama, misalkan kalau yang lama ini asumsinya masih sama semua. Jadi di sini sama semua ya. Jadi di atasnya itu semuanya sama. Oke, ininya semuanya sama. Hanya di sini kalau yang lama dia di sini 5%, ini juga 15 masih sama, cuman di sini bracketnya itu masih 50 juta. Oke, kemudian di sini berarti sisanya 120 dikurangi 50 juta. Berarti yang ini kita kalikan 5%, yang 15% kita kalikan 70 juta. Nah, kita tambahkan, hasilnya adalah 13 juta setahunnya, kemudian kalau per bulannya berarti kita bagi dengan 12 bulan lagi. Nah, ada selisih sebesar 83.000 ini ya, gitu. Jadi PP aturan lama itu berarti dia segini. Aturan baru dapatnya segini. Nah, selisihnya berarti kan lumayan ya. Sebulan dia dapat saving ya dari yang awalnya itu dia dipotong 1.083.000 sekian. Nah, sekarang hanya 1 juta aja. Jadi setiap bulan dia ada selisih sebesar 83.000 sekian ini. Jadi inilah perbedaan apa namanya? Pasal 17 ya. Jadi yang lama dan ini berlakunya mulai Januari 2022 gitu. Jadi apabila Anda yang mungkin saat ini masih menghitung dengan cara yang lama atau dengan cara tarif yang lama, maka silakan Anda lakukan pembetulan terlebih dahulu, kemudian nanti Anda bisa jadi Anda akan lebih bayar di situ karena ada kelebihan potong ya di situ. Tapi kalau misalkan saat ini dari sejak Januari kemarin Anda sudah melakukan penghitungan yang kurang lebih seperti ini, maka seharusnya pemotongan PPh pasal 21 di perusahaan Anda itu sudah benar. Gitu. Oke, ini sekedar pembuka saja. Jadi di sini kurang lebih perbedaannya ya, perbedaan antara kalau misalkan ini sudah kita menggunakan penghitungan yang baru di sini, maka pajaknya adalah sebulannya adalah segini dibandingkan dengan yang lama di sini. Jadi perbedaan utamanya ada di sini ya. Yang kalau yang baru bracketnya itu 60 juta, sementara kalau yang lama bracketnya itu adalah 50 juta gitu. Tapi kalau misalkan Pak, penghasilan saya hanya katakanlah 5 juta sebulan gitu. Oke. Oke, kemudian ini 0. Kemudian ini kita kalikan. Oke, misalkan 250 ya tadi ya, karena maksimalnya 500, maka ya kalau penghasilan kena pajaknya di sini hanya 3 juta gitu ya, penghasilan kena pajaknya hanya 3 juta, ya berarti hanya 150.000 di sini pajaknya gitu. Jadi nggak ngaruh gitu. Jadi tidak tidak berpengaruh ya dengan bracket yang baru gitu. Karena asumsinya penghasilan Anda ini masih di bawah 60 juta. Penghasilan kena pajaknya ini masih di bawah 60 juta gitu. Jadi nggak tidak terlalu berpengaruh gitu. Oke, nah di sini saya juga sudah membuatkan. Jadi mungkin kalau misalkan bagi Anda yang mungkin masih bingung, kemudian kok sepertinya ini rumit dan sebagainya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu lagi Excel yang sudah jadi.
di sini. Ini adalah Excel aplikasi bukti potong PPh pasal 21 bulanan tahun 2022. Dan apa? Dan ini Anda tinggal pakai saja. Jadi silakan di sini ada beberapa tab. Yang pertama pemotong. Jadi di sini Anda tinggal isi saja nama pemotongnya siapa, nama perusahaannya, NPWP, alamat, kemudian kota, nomor telepon, nama pimpinan dan sebagainya. Kemudian ini di gross up atau tidak. Di gross up itu artinya eh, karyawan Anda itu mendapatkan tunjangan PPh yang sama dengan pajak yang dipotongnya. Jadi pajaknya itu dibayarkan oleh perusahaan. Gitu. Ini namanya gross up. Kemudian di tab yang kedua, ini tinggal kita masukkan saja nama-nama pegawainya di sini. Jadi untuk yang kolom berwarna biru ini kita isikan manual, sementara kalau yang berwarna kuning ini kita drop list saja. Jadi ada pilihannya di sini. Kemudian di sini tinggal kita isi saja nama jabatannya, NPWP-nya berapa, alamatnya di mana, kemudian karyawan asing atau tidak, kode negaranya. Kalau Indonesia semua berarti ini sudah tidak perlu diisi lagi. Kemudian NIK-nya jangan lupa harus ada nomor induk kependudukannya. Dan berikutnya setelah kita isi pegawai di sini, kita bisa langsung input pegawai. Nah, di tab pegawai di sini tinggal kita input saja di sini yang berwarna biru ini. Kita tinggal input kira-kira berapa gaji per bulannya, gaji per bulan, tunjangan, uang makan, uang lembur dan sebagainya. Di sini kita perlu isi saja setiap bulannya ya. Jadi ini adalah penghasilan bruto yang sifatnya teratur setiap bulan. Jadi bukan setahun, setiap bulan. Kemudian kalau misalkan ada tunjangan PPh tadi ya, kalau dia sifatnya gross up, maka silakan pilih gross up tadi. Kemudian ini premi JKK, premi JKM, ini kita sudah sesuaikan dengan apabila perusahaan Anda mengikuti BPJS Tenaga Kerja. Nah, di sini ada elemen-elemennya. Ini bisa kita sesuaikan ya. Jadi kalau misalkan, oh ternyata angkanya tidak segini nih. Nah, silakan Anda rubah secara manual ya. Anda bisa ubah sendiri di sini terkait dengan BPJS Tenaga Kerja maupun BPJS Kesehatan di sini. Oke, nah kalau sudah di sini otomatis Excel-nya akan menghitung kira-kira berapa sih PPh yang akan dipotong. Kemudian kalau misalkan di bulan tersebut ada katakanlah bonus yang cair atau THR yang cair, nah kita bisa isikan di sini. Jadi kalau misalkan katakanlah sekarang gitu ya, perusahaan sedang membagikan THR-nya misalkan. Nah, silakan diisi THR-nya berapa di sini. Katakanlah misalkan 1 kali gaji misalkan. Nah, kurang lebih segini. Kemudian untuk yang warna kuning ini ya, warna kuning ini sudah otomatis, jadi tidak perlu diubah-ubah lagi. Nah, dari sini Anda akan masuk ke bukti pemotongan bulanan. Jadi ini Anda bisa print, kemudian Anda silakan berikan ini ke pegawai bisa. Gitu. Jadi ini semacam slip gaji gitu, kira-kira berapa sih PPh yang terutang atau PPh yang sudah dipotong setiap bulan kepada saya. Gitu. Jadi misalkan contoh ini untuk masa April 2022 katakanlah dia penghasilan teraturnya sebesar 23 juta. Jadi penghasilan rutinnya ya termasuk gaji, tunjangan, premi dan sebagainya adalah 23 juta. Plus di bulan ini misalkan dia terima bonus atau THR. Nah, silakan ditulis di sini. Tadi ya, ini sudah otomatis semuanya. Jadi ini tinggal kita print saja. Kemudian di sini sudah terhitung secara otomatis berapa pajak yang harus distorkan. Jadi di sini untuk pajak yang sifatnya rutin saja itu sebesar 2 juta, 2.200.000, sementara pajak yang khusus untuk THR-nya saja atau bonusnya saja sebesar 2.250.000. Dan ini tentu saja sudah menggunakan tarif yang terbaru ya, sudah menggunakan tarif sesuai dengan Undang-Undang HPP di sini. Jadi total yang harus distorkan di bulan itu, di bulan April ini, adalah sebesar 4.492. Kalau misalkan dia tidak punya NPWP, maka tarifnya adalah 20% lebih tinggi ya. Artinya di sini menjadi 5.391.000 rupiah. Ini tinggal perusahaannya, tinggal tanda tangan dan cap. Nah, berikutnya selain itu, di sini juga saya sudah menyiapkan
CSV-nya juga. Jadi CSV untuk pelaporan SPT-nya, pelaporan SPT di ISPT pasal 21-nya. Gitu. Jadi silakan di sini tinggal caranya gimana, tinggal kita ini saja sebentar. Oke, untuk caranya sendiri, untuk pelaporannya, kita tinggal klik kanan, kemudian move or copy di sini, kemudian create a copy, kemudian kita buat new book atau apa file baru ya, new book di sini kita oke. Oke, kalau sudah di sini tinggal kita save as saja atau kita control atau F12 ya atau save as aja atau di sini bisa save as gitu. Nah, kita save as, kemudian setelah kita save as, kemudian di sini jangan lupa di sini eh, apa ekstensinya ya. Ekstensinya itu adalah comma delimited di sini. Comma delimited kita pilih, kemudian kita pilih kita mau simpan di mana, kemudian kita save. Misalkan April 2022 ya. Misalkan ini kita save, kita yes aja. Kemudian di sini kita yes aja lagi. Nah, kalau sudah, sekarang setelah ini kita buka aplikasi ISPT kita, misalkan ini. Nah, ini SPT-nya sudah saya buka. Nah, cara impornya gimana? Cara impornya pertama kita pilih dulu masa pajaknya. Misalkan kita pilih SPT, kemudian kita buat SPT baru, April 2022 di sini, April 2022 kita buat SPT-nya. SPT berhasil dibuat. Oke, nah kemudian kita masuk ke CSV, kemudian kita ada menu impor di sini, kemudian kita masuk ke bukti potong, kemudian pemotongan pajak bulanan. Setelah itu tinggal kita pilih saja. Nah, di sini pastikan sama ya tadi dengan masanya 04/2022. Nah, tinggal kita buka file yang tadi kita save tadi. Misalkan tadi sudah kita save. Oke, save. Nah, di sini sudah muncul di sini. Terus ada 10 record ya, di sini tinggal kita impor saja. Oke, impor 10 record berhasil, artinya apa yang kita tulis tadi ini sudah sama. Kita oke saja. Kita close lagi. Nah, sekarang tinggal kita cek saja seperti apa, apakah data yang tadi sudah masuk atau belum, ada di isi SPT, kemudian daftar pemotongan pajak untuk satu masa pajak, kemudian di sini sudah otomatis terisi. Jadi pajak penghasilan brutonya totalnya segini, pajak yang harus di-store segini, 10 juta sekian. Kalau sudah kita simpan, kemudian setelah itu kita masuk ke induk, kita cek lagi. Nah, di sini sudah muncul penghasilan brutonya sekian, pajak yang harus dibayar sekian, kemudian setelah itu tinggal kita bayarkan dan laporkan seperti biasa. Oke, ini tinggal kita simpan saja. Simpan. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita cetak, misalkan kita coba cetak formulirnya. Di sini ada induk SPT, kemudian tinggal kita print dan tinggal kita laporkan seperti biasa ya. Kalau misalkan mau lewat e-filing, tinggal kita buatkan CSV-nya di sini. Pelaporan SPT, tapi sebelum itu kita pilih April di sini, tapi sebelum itu di sini harus sudah kita setorkan terlebih dahulu pajak yang terutangnya ini sebesar 10 juta sekian. Oke, barangkali itu sekedar informasi dari saya. Nah, apabila Anda berminat untuk mendapatkan file Excel tadi, silakan Anda donasi yang sudah
link yang sudah saya berikan nanti di bawah di Saweria. Silakan Anda donasi ya sekitar donasi sebesar 50.000. Kemudian di situ silakan Anda tulis emailnya dan juga nomor WA Anda, nanti akan saya kirim via email untuk aplikasi Excel-nya. Gitu. Jadi apabila Anda berniat, silakan Anda kirim donasi ke Saweria yang nanti linknya ada di bawah. Kemudian silakan donasi dan jangan lupa untuk tulis emailnya ya, karena nanti untuk file Excel-nya ini akan saya kirim via email. Gitu. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.